Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Siti di channel YouTube-nya Siti Also Bandung. Singoma Motivasi yang membahas tentang bisnis dan motivasi. Di video kali ini Bunda Siti akan membahas tentang penolakan. Dan itu dalam bisnis itu sudah biasa ya, dan kemungkinan banyak yang sering mengalami hal yang tidak mengenakan ya. Salah satu hal dalam bisnis itu yang tidak mengenakan adalah penolakan ya. Itu bukan cuma di bisnis MLM saja ya, tapi di bisnis yang lain juga mungkin banyak ya penawaran-penawaran seperti itu ya, prospek-prospek tapi akhirnya ditolak, atau menawarkan barang ya seperti SPG seperti itu tapi ditolak. Nah, itu adalah hal yang tidak mengenakan. Nah, sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan untuk menonton video yang selanjutnya ya dari Bunda Siti. Nah, sekarang akan Bunda Siti lanjutkan ya. Nah, hal yang tidak mengenakan dalam bisnis itu salah satunya adalah penolakan, terutama dalam bisnis MLM. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi penolakan gitu ya, tips untuk menghadapi penolakan ya, terutama untuk MLM, apalagi MLM yang baru saja mulai. Anda masih downline dan Anda ingin memulai belajar merekrut begitu ya. Nah, untuk merekrut orang itu yang nomor satu itu Anda harus mempersiapkan mental ya. Mental ketika hal buruk akan terjadi, misalkan penolakannya seperti itu. Nah, tugas utama kita ya, itu kita jelaskan dulu. Kita seperti biasa, kita kasih sapaan dulu ya, kita kasih perkenalan diri dulu seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah, kita jelaskan untuk sistem produknya yang akan kita tawarkan, sistemnya ya, dan peluang-peluangnya seperti itu ya. Nah, setelah itu kasih jeda, berikan berikan peluang untuk dia, berikan peluang waktu gitu ya untuk dia bertanya kepada kita apa yang dia yang kurang mengerti dari calon member kita yang udah di prospek seperti itu ya. Nah, kita pertanyaan tanya jawab dulu apa yang enggak, misalkan kalau nggak minatnya di mana seperti itu ya. Nah, kalau misalkan alasannya ini itu yang masuk akal ya, coba Anda jelaskan lagi ulang seperti itu ya, Anda kasih lagi penjelasan seperti itu ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan ya Anda jawab dengan selayaknya Anda menjawab dengan sopan santun begitu ya. Tapi ketika Anda sudah menjelaskan semua yang dengan produknya sudah dijelaskan, sistemnya sudah dijelaskan, peluang-peluangnya sudah dijelaskan, bonus-bonusnya sudah dijelaskan, misalkan ya seperti itu. Nah, tapi tetap saja Anda sudah berusaha untuk maksimal, tetapi tetap saja pada akhirnya menolak misalkan. Ya sudah, itu tidak masalah ya. Karena itu hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Nah, maka dari itu, nah, yang pertama kali Anda harus persiapkan adalah mental. Mental Anda untuk legowo menerima penolakan begitu. Yang penting Anda sudah berusaha dulu secara maksimal dari mulai pertama bertemu, perkenalan, terus pengenalan produk, sistem udah Anda jelaskan. Kalau misalkan hasilnya ternyata tidak memuaskan, misalkan tetap aja menolak, ya sudah. Tapi bagaimana juga jawaban tolakannya? Kalau jawaban penolakannya memungkinkan untuk suatu saat nanti bisa diprospek lagi, ya tidak apa-apa, kasih aja jeda dulu. Misalkan gini, oh ya Mbak, saya mau pikir-pikir dulu, saya mau pelajari dulu. Nah, kalau itu masih ada harapan ya. Jadi Anda bisa memfollow up ulang, tunggu jeda waktu 1, 2, 3 minggu atau 1 bulan ya begitu. Nah, nanti Anda follow up ulang begitu. Atau misalkan nanti ya Mbak, saya mau saya pikirkan dulu dananya atau gimana ya untuk joinnya. Nah, seperti itu. Nah, coba Anda berarti itu masih ada waktu ya untuk Anda memfollow up ulang gitu. Jadi nanti
Anda bisa follow up lagi, oh ya silahkan. Jadi kita jangan menekan begitu ya. Nah, di sini ya, menurut pengalaman Bunda Siti ya, kalau untuk yang pertama kali, karena kita belum ada prestasi yang bisa ditampilkan begitu ya, belum bisa mereka lihat gitu prestasi-prestasi kita, memang itu agak rumit ya. Dan itu biasanya ini kalau Bunda Siti yang baru memulai ya, karena Bunda Siti juga kan sekarang udah baru memulai ya, itu dari 10 itu cuma bandingannya 1. Jadi ketika Anda di prospek 1 orang, Anda coba lagi orang yang berikutnya. Nah, ternyata setelah dicoba lagi, misal orang berikutnya ternyata Anda ditolak lagi, misalkan sampai Anda ke 8 orang misalkan. Nah, biasanya ini orang yang ke-8 ini goal. Karena Anda sudah mempelajari dari penawaran yang pertama sampai ke-7. Biasanya yang ke-8 ini udah goal. Maksimal di ke-10. Di ke-10 ini goal. Makanya tips dari Bunda Siti ya, kalau misalkan Anda baru penolakan baru 1 kali penawaran sampai di 5 kali penawaran sampai 6 kali penawaran, itu hal yang wajar. Nah, gitu ya. Jadi siapkan mental Anda dengan lapang dada dulu. Karena kalau kita punya jiwa lapang dada, itu kita relax gitu, relax aja. Jadi dibawa santai aja gitu. Yang penting kita udah menjelaskan prospeknya seperti apa, barangnya seperti apa. Yang penting Anda sudah maksimal saja dulu. Tapi nanti untuk menentukan yang ditawarkan mau atau enggaknya, itu lapang dada saja dulu, karena namanya juga kita berusaha. Nah, penolakan itu adalah proses menuju kita nanti ke depannya semakin pinter lagi, semakin belajar lagi dari penolakan itu, apa yang kita kurang, apa yang salah tadi kita sampaikan, begitu. Nah, jadi jangan merasa bete 1 kali, 2 kali, 3 kali nawarin langsung bete. Ya gimana kita mau maju, gimana kita mau sukses begitu. Jadi tetap dihadapi saja sampai di ke-10. Nah, ke-10. Nah, ini ke-10 ya. Karena kan dari 10 itu banding 1 gitu ya. Nah, begitu. Nah, itu tips yang utama dari Bunda ya, dan semoga ini bermanfaat untuk Anda ya. Anda semua, terutama yang downline yang baru pemula ya. Nah, ingat adalah lapang dada. Siapkan mental untuk lapang dada. Insya Allah semoga ini membantu ya untuk prospek-prospek selanjutnya. Tipsnya itu ya seperti itu tadi, yaitu 10 banding 1. Atau dari 10 banding 2 itu udah hebat, udah bagus kamu, udah bagus banget tuh kalian tuh. Kalau misalkan bisa dari 10 orang rekrutan prospek, goal 2 itu udah bagus, insya Allah bagus. Karena kita belum ada prestasi yang ditampilkan, tapi kalau misalkan sudah ada prestasi yang ditampilkan ya, mereka sudah melihat prestasi kita tanpa direkrut, mereka menyerahkan diri gitu ya. Jadi ya udah, jangan cepat menyerah ya. Namanya juga kita berproses ya, namanya berproses ya kita harus mau gitu. Ini karena penolakan ini bagian dari perjalanan proses untuk kita menuju sukses begitu ya. Nah, itu aja video kali ini dari Bunda Siti tentang penolakan, dan semoga ini bisa membantu dan memotivasi Anda lebih semangat lagi untuk kedepannya, apalagi orang yang mau berproses. Salam sukses, go miliarder dari Bunda Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.